Paham kan maksud dari semua ini? Jadi aku makin yakin sih kalau aku nggak salah milih kamu. Woi, ih udah mulai duluan nggak nunggu-nunggu. Lama banget sih kamu. Tangan aku nih cedera. Kenapa? Orang lewat di belakang aku. Kok Sakit bisa deh. sih? Kenapa kamu baru bilang sama aku? Ntar aku tampol tuh. Ah, udahlah, males urusan sama orang. Cowok apa cewek? Cowok. Ya ampun, kalau kamu bilang sama aku, kamu nelpon aku langsung ke sana. Nggak apa-apa kok. Makanya aku pikir kamu kenapa? Lama banget soalnya. Ya ampun, sumpah enak banget sih. Ya iyalah, hidup paling indah tuh kayak gini. Masalah akan hilang kalau kita udah minum air jujuran. Apaan sih? Dan Ya, kenapa ya di dunia ini tuh nggak ada yang sayang sama aku? ada kok. Mana? Nggak ada. Aku. Kamu tuh kalau lagi mabuk lucu. Ya Suka iyalah. ngelindur. Ya iyalah, biar kamu ketawa, ya kan? Tapi serius, kalau sampai ada yang mau macam-macam sama kamu lagi, bilang sama aku. Ya? Yang ada, kalau ada orang yang macem-macem sama kamu, aku yang maju paling depan. Alah, Alah, udah setengah sadar juga ngomong gak jelas, ngelindur kayak gitu. justru yang kayak gini enak, enteng, bawaannya pengen mukul orang. Tangan nih, gatel banget nih, pengen mukulin orang. Dan, tapi itu mending kayak kamu, nggak punya siapa-siapa. Karena aku punya papa, tapi dia lebih milih sama perempuan lain. Sampai mama aku nggak ada. Dan kakak aku, dia sibuk. Dia takut miskin kali ya. Dia sibuk sama kerjaannya. Dia sibuk sama keluarganya. Dia nggak peduli sama aku. Kamu selalu ngebahas itu. Udah berkali-kali aku bilang, kehidupan itu emang pahit. Bullshit sama kehidupan. Ya, kamu tahu sendiri kan. Keluarga kamu udah gak sayang sama kamu. Ya maka Dan gak dari peduli. itu, ya aku mending keluar, mending aku ngejauh dari mereka semua. Aku nggak pengen mikirin mereka. Mending ini nih, masalah kamu jadi hilang semuanya. Kamu tuh tahu banget sih apa yang aku mau. Ya iyalah, aku kan pengertian. Kamu tuh beneran nggak punya cewek dan Enggak. nanti kalau kamu punya cewek kamu pasti marah kalau kamu deket-deket sama aku terus. Ya elah, udah bilang dari dulu aku nggak punya cewek. Jangan-jangan kamu ya, kamu udah punya cowok ya. Mana? Terus nanti cowok kamu marah sama aku gimana? Mana ada sih cowok yang mau sama cewek modelan kayak aku. Aku pikir siapa Dan- tahu ntar kamu nggak curhat-curhat lagi sama aku. Gak mungkin lah, pas aku susah yang selalu ada kan kamu. Iya dong, aku akan selalu ada buat kamu. Aku kenapa sih nggak pernah kuat minum, baru dikit aja rasanya udah aduh. Udah, ada aku kok yang jagain kamu. Meskipun aku kayak gini, aku masih sadar kali nggak kayak kamu. Kenapa sih orang-orang di dunia ini tuh jahat semua sama aku, nggak ada yang peduli sama aku. Kecuali aku. Sabar ya, nggak usah sedih. Padahal tuh aku cuma pengen aja dirasa punya orang yang peduli sama aku. Tapi buktinya orang yang paling aku sayang bahkan udah nggak ada di dunia ini. Mama udah nggak ada dan Ini siapa?
Rick, kamu kok bisa tahu aku di sini? Rick, kamu ngapain sih? Kenapa bisa masuk ke sini sih? Justru aku yang harus tanya sama kamu. Kamu ngapain di sini? Apa peduli kamu? Hah? Mama udah nggak ada. Udah lah. Justru karena mama kamu gak ada, aku Apa? pengen jagain kamu. Kamu selalu mau jadi peduli gitu? Pengen kelihatan kalau kamu adiknya mama yang paling peduli sama aku. Bukan kayak gitu. Yang namanya Emang udah Erik. tugas aku. Mas Edonya nggak peduli sama aku, Rick. Udah, nggak perlu. Papa aja nggak peduli sama aku. Dia peduli sama perempuan yang dia nikahin, yang seumuran sama aku. Ya udah, kamu nggak usah mikir ke sana. terus kamu nggak usah peduli sama aku, ha? Nggak usah Mas, peduli. dengan kayak gini dia bahagia. Lihat aja dia ketawa-ketawa, lupa kan sama masalahnya. Berarti hebat dong. Mas, tapi bukan kayak gini, bukan dengan kayak gini caranya. Rick. Gimana? Shh. Kamu nggak boleh marah sama dia. Aku nggak marah. Kan selama ini yang jagain aku dia, yang peduli sama aku dia. Tapi bukan dengan kayak gini. Bukan dengan cara minum-minum yang kamu sekiranya kamu Ya kan bikin cuma kamu minum, pas- cuma minum doang kan. Aku nggak nyakitin orang lain, ya kan? Iya, tapi itu nggak bagus buat kamu. Gak bagus gimana? Ya aku Ini orang dari tadi omongannya nggak jelas banget ya. Namanya aja Rick, ya kan? Rick Diden. Ya kan Krik. Dari tadi nggak jelas omongan tuh. Kamu tuh udah mabok. Iya. Kamu mending pulang deh. Enggak, aku nggak punya rumah. Hei. Terus rumah kamu tuh siapa yang mau ninggalin? Semenjak mama kamu nggak ada. Ada bibi yang bersihin. Mending ngopi dulu ya. Ini kopi, serius. Enak, jangan dikasih. Nanti dia pingsan gimana? Oke, udah. Rick itu enak banget. Iya udah, untuk sekarang jangan dulu. Bukan dengan kayak gini caranya. Ya udah, tapi kamu harus pulang sekarang. Kamu boleh keluar tapi jangan main minum kayak gini. Jambul. Kamu tuh jangan masa-masa dia ya. Dia tuh lagi bahagia di sini. Dah, kalau nggak mau ribut, capek, serah. Aku males, aku pulang kontrakan aja. Oh gitu sih. Kamu baru aja datang. Kalau saya ikut campur. Kamu kan punya keluarga, mending urusin keluarga kamu. Aku justru gini kasihan sama kamu, kasihan sama mama kamu. Gini. Daripada kamu ngurusin aku, nanti keluarga kamu yang berantem cuma gara-gara ngurusin aku. Mending kamu nggak usah ngurusin aku lagi, oke? Bye. Bisa nggak pulang? Aku antar ya. Ganggu aja Jambul nih orang. Apa? Kamu nggak punya urusan sama anak bocil kayak kamu. Kalau ketawa aja kali. Justru kamu. Oh, Kamu mabuk ya? Dan Gini, tangannya gini. Ya udah ikut aku. bentar. Kamu mabuk. Kok jadi mikirin nih cowok sih? Ya udah. Aku bawa. Kamu mabuk ya? Ngapain pakai mabuk segala? Kamu kabur dari rumah. Kok? Kamu mabuk. Pancing nggak usah pegang-pegang kali. Pegang kamu mau jatuh ya udah. Nggak, aku nggak jatuh. Ya udah. Aku bawa kamu ke kafe deket sini. Lepasin nggak? Kamu mau jatuh. Nggak. Hei, kamu mau jatuh. Kayaknya aku kenal ya sama kamu.
Tapi aku lupa kita ketemu di mana. Udah. Kamu mantan aku. Yaudah yuk. Nggak mau. Hei, Di sini dulu. kamu mabuk. Enggak. Belum kamu bawa alkohol. Yaudah yuk. Ikut aku. Nggak mau. Kamu ngapain? Kita ke kafe, kemana-mana. Kamu pikir aku cewek murahan? Ya, biar kamu bisa duduk. Nggak ada tempat duduknya, itu meja. Di meja aja. Ya udah, yuk. Udah. Kamu ngelantur ngomongnya. Mau ngapain? Kita ngopi, oke? Ngopi aja, sambil ngobrol, oke? Aku suka ice americano. Ya, ada. Ayo. Vi. Halo. Au. Kok kamu tahu aku sih? Ya udah yuk. Nggak mau. Mau aku gendong? Kamu tuh suruhan papaku ya? Enggak, aku nggak kenal sama papa kamu. Suruhan asku. Aku nggak kenal. Nggak, aku nggak mau pulang. Nggak pulang. Ya. Kita ke kafe, oke? Nggak mau pulang. Nggak pulang. Nggak pulang. Sayang Oke? sama aku, nggak ada yang sayang sama aku. Ya udah kita ngobrol yuk. Oke? Kita ngobrol baik-baik, oke? Aku capek. Ya oke ayo. Kita ngobrol baik-baik. Vi. Naik mobil. Nggak mau. Nanti aku diapa-apain. Kita ke kafe aja deket sini. Gak usah naik mobil. Ayo. Vi. Pusing orang kalau nggak Edo. Ya udah kita cerita di kafe. Yuk cerita ayo. Ayo. Aku udah capek banget tahu. Aku nggak mungkin gendong kamu. Aku bukan siapa-siapa kamu, oke? Aku berat ya. Aku gendut ya. Enggak. Aku bukan siapa-siapa kamu, oke? Ya udah kalau gitu aku mau gendong. Enggak. Itu membuktikan aku nggak bakal ngapain kamu, oke? Yuk. Oh papa ya? Aku kuat jalan sendiri. Ya udah. Aku bapak. Ya mabuk segala dia orang lagi. Minum. Kamu kan yang injek kaki aku tadi. Tangan. Oh. Kamu kan yang kakinya nginjek tangan aku. Minum. Kamu mabuk ya? Enggak lah. Kamu gak suka mabok. Gak baik. Apaan? Terus kamu bawa alkohol gitu kok. Enggak sih, biasa aja. Kenapa mabuk? Kamu ada masalah? Emang kalau aku cerita sama kamu masalah aku bisa hilang gitu. Ya, mungkin aja aku bisa ngasih solusi. Solusinya satu. Aku butuh orang yang bisa sayang sama aku. Bisa? Kamu cerita. Bisa nggak? Cerita. Kalau nggak bisa aku nggak mau cerita. Cerita dulu. Mama aku udah nggak ada. Yang bikin mama aku nggak ada itu papa aku kawin lagi. Stop di sini. Aku bisa ngomong? Kamu tuh gimana sih? Nyuruh aku cerita. Lagi Giliran terusin aku. pikiran. Aku tanggapi setiap cerita, oke? Mama udah nggak ada, meninggal. Kamu bilang karena papa. Yang perlu kamu tahu, umur, rezeki, jodoh, kematian itu Tuhan yang ngatur. Dengan Salah cara apapun. Tuhan. Enggak. Dengan cara apapun, mungkin caranya dengan melalui papa kamu. Papa kamu nikah lagi, mama sakit gara-gara itu. Itu perantara. Oke?
tetap kematian itu di tangan Tuhan. Terus gimana kita menyikapi? Kita harus ikhlas karena itu sudah ketentuan. Bukan hanya mama, kita semua bakal meninggal. Terus lanjut. Masalahnya tuh papa aku kawinnya sama cewek yang seumuran aku. Gimana dong? Iya, aku paham. Memang salah papa kamu. Dia tuh percaya sama nih cewek, sayang katanya. Ya aku tahu lah sayangnya sama duit papa. Duit papa aku tuh banyak banget. Aku aja nggak peduli sih dia mau banyak duitnya atau enggak. Aku lebih senang hidup kayak gini. Ya, kamu jangan lariin kematian mama karena papa sepenuhnya. Enggak, itu karena udah takdir Tuhan. Ini, apa sih solusi ya? Kamu mau solusi kan? Apa? Gimana menyikapi ini semua? Kalau kamu lebih memikirkan takdir, kamu kayak sekarang, itu juga udah takdir, Tuhan yang nulis. Ya udah. Kamu depresi, aku tahu kamu depresi. Berarti Tuhan mau aku kayak gini. Biar aku nggak sedih. Nah, itu dia, ya kan? Artinya, kalau kamu pasrahin semua urusan ke Tuhan, kalau keyakinan kamu Islam, Allah Tuhan kamu, ya artinya kamu harus bersabar dengan ujian yang kamu hadapi sekarang. Tuhan ngasih ujian tidak bakal lebih berat. Nama kamu siapa? Ferry. Fer. Udah ceramahnya. Aku nggak ceramah, aku coba ngasih solusi. Masalahnya nggak ada yang sayang sama aku, udah selesai. Kamu berpikir karena diri kamu sendiri, tapi kamu nggak tahu kenyataannya gimana. Oke, mungkin papa kamu nikah lagi, tapi namanya orang tua, nggak ada orang tua yang nggak sayang sama anaknya. Kalau dia peduli, nggak bakal kayak gitu sama perempuan. Kamu punya saudara? Bahkan mas aku juga sibuk sama keluarganya. Udah, it's okay, aku nggak masalah. Kemungkinan mas kamu lagi nyari solusi untuk ini semua. Kamu nggak tahu itu kan? Kamu berpikir ya lurus-lurus aja. Kamu harus. Makasih ya, udah baik sama aku. Aku mau pergi aja kalau kamu masih ceramah kayak gini. Tapi Aku nggak ceramah. aku ngantuk banget. Hei. Halo, Dok. Gimana? Aku di kafe yang tadi. Ini aku sama di kamu. Dia mabuk. Iya benar kata kamu, dia depresi kayaknya. Dia cerita semuanya barusan. Aku coba ngasih solusi, ngasih masukan agar dia lebih tenang. Cuman sekarang dia lagi tidur. Oke. Oh masih di jalan juga. Ya udah deket dong kalau gitu. Nah, oke, aku tunggu di sini ya. Lagi sama aku. Oke, nggak bakal kabur lagi dengan tuh kok mabuk deh. Saran aku gini sih, jangan terlalu keras, karena kamu harus memikirkan fisiknya juga. Dia lagi fisiknya lagi nggak baik-baik aja. Oke, aku paham. Kamu paham itu kan? Oke, yuk, aku tunggu ya. Hei, bangun. Ini kafe. Kan udah tahu tadi ini kafe. Ini udah jam berapa? Aku nggak dibangunin sih? Aku kan mau pulang. Pulang mana? Kontrakan aku lah. Enggak. Ih. Makasih. Aku udah nggak mabuk lagi. Enggak, udah, diem. Kamu mabuk. Aku udah sadar kali. Udah diem. tidur dari tadi. Diem. Udah, diem. Cerita lagi.
Enggak, aku bakal nyeramain. Kamu cerita aja. Aku nggak butuh teman cerita. Aku butuhnya teman hidup. Kamu mau? Iya mau, nanti cerita dulu. Ih, nggak jelas banget sih nih cowok. Katanya kamu tadi gitu. Harus ada orang yang sayang sama kamu. Ya oke, aku sayang sama kamu. Gimana? Ferry, kamu tuh kayaknya dari awal ketemu aku, kamu tuh suka ya sama aku. Kamu ngikutin aku ya? Iya, aku suka sama kamu. Jujur banget sih jadi laki. Kamu sejak kapan suka sama aku? Atau kemarin-kemarin kamu diem-diem merhatiin aku? Iya. Kok iya mulu sih? Iya, aku merhatiin kamu dari kemarin-kemarin. Aku tahu kamu tinggal di mana. Aku tahu kamu siapa. Kamu anak dari seorang pengusaha besar. Tapi bukan itu yang aku tuju. Aku tulus karena aku sayang sama kamu. Hanya cerita. Kamu kan bilang tadi nggak ada yang sayang sama kamu. Aku sayang sama kamu. Fer, gini. Aku baru ketemu kamu tadi. Tapi aku tahu kamu udah lama. Nggak salah dong aku suka sama kamu. Sejak kapan? Hah? Sejak kamu masih sekolah? Hah? Sejak kapan? 1 tahun yang lalu. Nggak sadar kan? Kalau ada yang selalu ngitil kamu, yang selalu ngikutin kamu, itu aku. Bentar. Aku pemuja rahasia kamu. Ini bukan tentang judul film ya. Oke. Intinya itu. Aku nggak mau main-main. Nggak ada waktu buat itu. Kamu pikir aku main-main? Setahun ngikutin kamu untuk tahu gimana kamu? Itu kamu pikir main-main? Enggak. Itu butuh effort. Ntar aku kenapa mimpi kamu telepon sama Edo ya? Edo, siapa Edo? Ini HP kamu. Enggak. Passwordnya berapa? Nggak usah. Passwordnya berapa? Fer, minimal password tuh ya jangan kayak gini. Ini mah pengaturan pabrik. Nggak ada kan? Enggak. Nggak ada. Kamu ngapain? Kamu kenal sama Mas Edo? Kan aku udah bilang, dari setahun yang lalu aku ngikutin kamu. Aku tahu siapa kamu, siapa keluarga kamu, gimana kamu. Itu bukan suatu perjuangan. Enggak. Kamu disuruh ngikutin aku ya sama Mas Nggak Edo? ada. Ya? Aku tulus kayak gini. Kamu tuh sebenarnya siapa sih? Aku Ferry. Ya aku tahu nama kamu, tapi hubungan kamu sama Mas Edo dan aku itu apa? Hubungan aku sama kamu, aku memuja rahasia kamu. Yang udah setahun ini ngikutin kamu terus. Aneh? Ya, ini aku lagi mabok atau gimana sih? Enggak, katanya udah agak mabok. Kamu di sini? Oh, iya Den, tadi aku pusing terus, aku dijemput sama dia. Dia siapa? Aku pacarnya. Hah? Ferry. Pacar? Ya. Kamu habis megang apaan? Please, gak usah bercanda. Apaan sih? Sejak kapan kamu punya pacar? Hah? Kamu gak punya pacar kan? Pacar aku, iya kan? Aku setahun ini jadian sama dia. Aku tuh teman dekatnya Vivi. Bahkan kayak orang pacaran. Harusnya aku tahu dong kalau kamu punya pacar. Iya. Dia nggak bilang, karena dia nyembunyiin aku. Sekarang aku kasih lihat. Ya udah pulang. Dia pulang sama aku. Bohong kan? Ya kan? Enggak. Vi, Udah pulang teman kamu. Kau pulang sama aku. Oke. Dia teman deket Mas Edo. Nah, hanya aku jadian sama dia. Tangannya dicuci dulu. Dan udah, aku gak mau ribut. Dan Didan namanya. Iya. Udah. Aku beliin dulu. Iya, udah. Kalau- Duduk deh. Kalau Kamu tuh dia masih tem- mabuk. kalau dia temennya kakak kamu berarti banyak duit dong.
Banyak. Aku beliin kamu minum lagi. Boleh. Hari apaan? Gas. Ya udah, ntar aku beliin minum. Tapi janji pulang biar dia sama aku. Oke? Kamu beliin minuman apa? Oh ya, Es jus? enak. Es jus? Apaan sih itu minuman gak jelas, tau nggak? Minuman yang enak tuh. Kamu tuh biar sadar, minum gembar sana, minum kopi, jangan mabok mulu, nanti mati lagi dia. Udah nggak apa-apa, aku beliin ntar. Anggur. Kayak cewek juga ya? Banyak. Mantap. Ya udah. Aku pesen minum dulu. Bayarin ya. Iya. Nggak apa-apa. Pulang ya. Habis itu ya. Iya. Dia pulang sama aku. Bagus punya pacar kayak gini, orang kaya, mantap. Nah, Tinggal dulu ya. jangan lupa tangannya dicuci dulu. Iya. Suruh banget sih ini anak. Dan Itu teman kamu kayak gitu. ya bukan berarti bisa dimainin kayak begitu. Gak mainin, aku beliin beneran tuh minuman, biarin dia. Walaupun kayak gitu dia tuh baik sama aku. Kalau baik tuh nggak ngajak yang ke arah negatif. Iya, aku yang nurutin, aku yang beliin semuanya. Kamu ngapain juga pakai minum-minum segala? Ya aku, Hei, dengerin. Set. Masalah tidak bisa diselesaikan dengan kayak gitu. Masalah dihadapi. Paham kan? aku nggak tahu cara ngadepinnya. Ya udah makanya kamu banyak deket sama aku, bisa sharing sama aku. Aku Ya kasih udah, tahu. kita kawin aja biar selalu deket tiap hari. Kawin aja. Iya, kawin. Kenapa? Salah. Enggak, ya. Oke. Ya udah, aku turuti. Kamu mau sama perempuan pemabok kayak aku? Aku yakin kamu mabuk bukan karena kamu niat kamu, kan? Karena kamu lagi ada masalah kan, gitu. Udah marah-marahnya. Tuh kan, Edo tuh peduli sama kamu. Intinya dia nyari kan bukti untuk ke papanya. Akhirnya papanya nggak mau kan sama Mary. Itu papa beneran udah dapetin semuanya. Iya, aku minta tolong asistennya si Mary. Asistennya Mary, GG. iya kumpul duit aja udah. Anggap aku nyumbang sama kaum fakir. Emang papa aja yang punya duit, aku juga punya duit. Kalian ini Aku sahabatan sama dia. Udah lama. Aku tahu kamu setahun yang lalu pas di rumah. dia cowok yang waktu aku SMA sering main ke rumah kan? Iya. Yang kamu keluar dari kamar mandi pakai handuk aja itu. Ah, jangan inget. Justru itu yang membuat aku ini. Udah, jangan marah-marah lagi. Katanya aku nggak peduli, tapi aku peduli sama kamu. Harusnya masih ada cerita semuanya kalau punya rencana. Gak semua hal perlu diceritain. Action lebih penting. Dia tuh action. Ya aku pikir kamu udah dewasa, kamu bisa tahu lah. Kalau masalah kehilangan sama, aku juga kehilangan, aku juga terpukul sama meninggalnya mama. Ya aku marah lagi ya karena waktu mama menderita aku nggak sepenuhnya ada buat mama. Udahlah, itu takdir. Tuh kan, lebih paham. Harusnya kamu lebih bijaksana menyikapi semua masalah. Ya udah, gimana terus? Apa? Ya udah, yuk pulang. Mau pulang sama aku nggak? Besok malam aku ajak kamu sini lagi. Sadarin dulu tuh pikirannya. Kenapa harus mabok lagi dia? Enggak. Ayo masuk yuk. Pulang yuk. Dok, beres ya? Thank you. Ya udah bang. Sadar nih. Sadar, yang mabuk siapa? Besok ya? Kamu mulai aktif kerja lagi. Baru kelar. Gitu dong. Apapun masalahnya, hadapi dengan ikhlas, sabar. Ya. Kamu tahu gimana aku ngadepin kamu? Tenang, sabar. Karena semua hal, semua masalah tuh nggak bisa diselesaikan dengan rasa, selesaikan dengan hal-hal yang negatif kayak seperti kamu lakuin kemarin. Aku kan udah nyesel. Tapi nggak apa-apa, itu adalah bagian proses pendewasaan. Tapi aku bersyukur sih. Syukur kenapa? Karena dengan kayak gitu aku bisa tahu kamu gimana.
nggak peduli aku gimana, kamu nggak peduli aku siapa. Aku Iya. tahu kamu dari dulu. Karena aku teman kakak kamu. Ya aku sempat lupa. Jujur waktu aku SMA, aku tuh pernah tertarik sama sahabatnya Mas Edo. Ternyata itu kamu. Dulunya aku juga sempat tertarik sama kamu, tapi aku pikir pautan umur kita jauh. 7 tahun itu bukan waktu yang apa ya, tipis. Ya tapi Setelah tahu masalah kamu kemarin, aku ngerasa kamu perlu orang yang ada buat kamu, di samping kamu. ya ternyata aku butuh kamu. Artinya kamu nerima dengan pautan usia ini? Iya, aku nggak masalah. Bukannya cinta itu nggak bersyarat ya. Ya, Ya seperti halnya kamu nerima aku, nerima masa lalu aku, nerima keadaan keluarga aku. karena aku tahu masa lalu kamu yang negatif itu bukan karena hati kamu, tapi karena pikiran kamu yang lagi kalut, yang lagi galau. Ya karena itu aku butuh seorang yang bisa nonton aku. Jadi kalau ada orang ngasih tahu yang bener, jangan dibilang ceramah lagi. Enggak, justru sekarang udah ketagihan. Kamu boleh dengerin omongan-omongan yang positif dari aku. Ketika ada hal-hal yang negatif dari aku, jangan pernah diambil. Ya tapi selama ini selalu hal-hal baik yang keluar dari mulut kamu, selalu hal-hal yang memotivasi. Jadi buktinya aku sekarang bisa kayak gini. Papa lebih bisa bangga sama aku, Mas Kamu- Edo lebih bangga sama aku. Bisa bandingin dengan masalah yang aku udah ceritain sama kamu kemarin. Masalahku lebih berat dari kamu, tapi aku nyikapinya itu dengan tenang. Karena ketika kita tenang, kita bisa berpikir jernih, bisa berpikir gimana mengatasi masalah itu.